Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, subscriber, sahabat tibar dimanapun berada. Lanjut ya, kita lanjutkan perbahasan tentang zikir. Ya, ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyil mayyit. Itu perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah rupanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, perbedaan orang yang berzikir, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu perbedaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Lalu ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Orang-orang yang berzikir, ya, fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Jika kita ingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Kalau kita melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Lalu bersyukur kepadaku, ya, jangan mengingkari nikmatku. Banyak ayat tentang kenikmatan disebut-sebut di surat Ar-Rahman itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insanu 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was sajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha faqihatu wa nahludatul akmam. Wal habbudul asfi war raihan. Wa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau tidak salah 31 kali Allah sebut tuh. Wa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana pula lagi kah yang kau dustakan? Diulang-ulang sampai puluhan kali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar wa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Saking banyaknya nikmat Allah, ya, Allah tantang, nikmat mana lagi kah yang kau dustakan wahai manusia? Dari mulai awal kita hidup di alam dunia ini, bahkan dari mulai awal di rahim Allah jaga, ya. Janin yang ada di rahim ibu itu Allah yang menjaganya sehingga bisa keluar dengan selamat, tumbuh dewasa dan menjadi kita ini, ya, bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa berumah tangga, punya anak lagi, ya, punya cucu, dan itu adalah suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kalau kita hitung, kita tidak bisa menghitungnya, nikmat itu kan. Silahkan hitung, gak bisa kita menghitung nikmat rambut. Coba hitung rambut itu, ada berapa biji rambut? Gak bisa. Orang yang botak ingin punya rambut susah, begitu kan? Punya gigi, ya, nih berapa, minta kan kita pesan gigi kepada Allah, pesankan kita hidung, ya,
Pada Allah kan semua juga tidak pesan, sudah Allah sediakan semuanya ya. Telinga ya. Telinga ini tidak keras, tidak lembek ya, sedang-sedang saja tulangnya. Coba kalau keras kan, kalau kita tidur bisa sakit. Itulah berbagai kenikmatan ya, bahkan lupa itu aja nikmat ya. Lupa ya. Coba kalau kita ingat terus apa kejadian yang mungkin bikin kita susah, kehilangan uang misalkan ya. Ingat aja sampai sekarang. Kan tidak, kadang-kadang udah lupa ya. Kejadian-kejadian yang menyakitkan hati kita kadang kita dilupakan oleh Allah. Berarti lupa itu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat terus kan susah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat viewer, sahabat subscriber dan pendengar yang beriman ya. Doakan sahabat ya istiqomah dalam kebaikan. Saudara pun kita doakan di sini di kota Tasik tercinta ini ya. Saya lahir di Tasikmalaya dulu ya tahun 1975 bulan Desember akhir ya. Lalu bersekolah dulu di SD sini daerah Tasik juga, MTS-nya Sanawiyah Tasik juga, lalu dulu ke Malang ya. Ke Malang Jawa Timur meneruskan. Terus sekarang mungkin SMK ya. Semea kalau dulu. Nah, sampai selesai dan akhirnya ya seperti itulah kehidupan sahabat. Tidak tahu apa yang Allah jalankan kepada kita ya. Yang penting setelah kita sadar dan memang sesadar-sadarnya hidup ini harus berarti bagi orang lain, berarti bagi keluarga, anak-anak kita, tentunya kita harus berkelakuan yang baik ya. Menghindari hal-hal yang jelek, itu kuncinya. Dengan apa ya? Dengan sekemampuan kita ya. Selalu isi kehidupan ini dengan kebaikan. Karena waktu yang kita punya ini sama, manusia itu diberi waktu oleh Allah sama 24 jam, namun hasilnya bisa berbeda. Ada yang saat ini mungkin orang maaf lagi main gaple di pos ronda ada yang lagi ngobrol ada yang lagi ngapalin Al-Quran ada yang lagi ngapalin hadis Rasulullah ada yang sedang dakwah ada yang sedang bekerja mungkin ada, beda-beda waktunya sama tapi hasil berbeda. Tentunya ini adalah pekerjaan ya, aktivitas kita apapun dimanapun tentunya harus ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar nabung ya, biar tabungan kita nanti, pundi-pundi amal kita nanti di akhirat itu banyak. Setiap detik, setiap menit, setiap saat kita lakukan hal-hal yang terbaik ya, kebaikan. Sosial, dakwah, membantu orang. Kalau dulu zaman para sahabat itu kan Rasulullah mengumpulkan para sahabat ya, sering berkumpul, sering mendengarkan sabda baginda Rasul, sering ngaji jeung Rasulullah. Rasul nanya dalam satu saat kan, wahai para sahabatku, siapa yang hari ini menengok orang sakit? Maka Abu Bakar As-Siddiq ngacung gitu kan, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah sampai mungkin ke kuburannya, tempat peristirahatan terakhir, saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ngacung deui gitu. Lalu siapa yang hari ini bersedekah? Pagi ini bersedekah, kan masih pagi itu waktunya. Waktu itu kan, saya ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ngacung terus gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda ya, bahasanya yang ketiga ini dilakukan ya oleh engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, maka Allah Subhanahu wa taala akan
menganugerahi ya, membuat padilah keutamaan engkau bisa masuk surga dari manapun engkau suka. Subhanallah. Itu hanya 3 kebaikan yang ditawarkan. Menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, ya, terus bersedekah. Subhanallah. Bisa peluang masuk surga dari mana saja Abu Bakar As-Siddiq suka. Ya Allah ya Karim. Jadi begitu mudahnya, begitu ringannya sebenarnya. Cuman manusia ini kadang ingin, kadang enggak, kadang mau, kadang tidak gitu, melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut ya. Mungkin karena kesibukannya mencari harta benda, kesibukannya dalam urusan-urusan pribadinya, sehingga urusan keumatan, urusan sosial, urusan kemasyarakatan itu terkadang tidak diperjalankan, tidak dilakukan seperti itu. Ya mudah-mudahan yang sampaikan ini manfaat dan selalu kita berdoa kepada Allah, berharap yang terbaik kepada Allah, umur kita berkah, hati kita tenang, ibadah kita semakin khusyuk ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita fadilah, keutamaan, karomahnya, maunahnya, ya semuanya kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat ya, ajal kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman selalu dan selalu ya, meningkatkan ketakwaan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin sahabat yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.